Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana di channel ini akan membahas cerita seram, sejarah, dan hal-hal yang berbaur misteri di dalamnya. Dan di video kali ini, admin akan menceritakan maupun menjelaskan tentang urban legend yang berada di Pulau Jawa. Tentunya tidak ada lain, yaitu hantu Motosak Tampah. Dan jika mau lanjut ke ceritanya maupun penjelasannya, yuk intro dulu. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki beragam budaya, tentunya tidak luput dari berbagai hal-hal unik, mulai dari kejadian aneh dan hal yang bersifat misteri yang di luar nalar. Tentunya selain budayanya yang amat indah, Indonesia juga banyak ditemui makhluk mitologi maupun makhluk tak kasat mata yang sempat menampakkan dirinya pada zaman sekarang, sehingga bisa membuat masyarakat dan orang-orang ketakutan. Berbicara tentang makhluk mitologi pada zaman sekarang, tentunya membuat seseorang percaya dan juga ada yang tidak percaya, karena semua itu seperti rahasia pribadi yang enggan diperbincangkan. Dan semua hantu dan makhluk aneh yang ada di Indonesia tentunya sudah dikemas dengan ciri khas di daerahnya masing-masing. Selain itu, banyak juga makhluk yang menyeramkan lainnya yang tentunya tidak masuk akal dan terlihat aneh, seperti misteri hantu Motosak Tampah yang sangat familiar di daerah tanah Jawa. Kisah dari hantu ini melejit dan dikenal karena memang pembawaan ceritanya yang unik dan memiliki ciri khas, yakni sebuah mata raksasa yang sering bergentayangan. Dikisahkan sosok Motosak Tampah ini memang dijuluki sesuai namanya, yakni mata besar seukuran tampah atau alat tradisional untuk memilah beras. Sosok hantu ini sering bergentayangan hanya dengan satu mata raksasanya tanpa anggota tubuh lainnya. Berbeda dengan sosok hantu lainnya, memang sosok hantu ini hanya memiliki sebuah bola mata besar sebesar tampah dan berkeliling dengan maksud meneror para warga yang masih beraktivitas di malam hari. Biasanya sosok hantu ini akan mengikuti seseorang yang berjalan kaki sendiri dan membuntutinya hingga ke rumahnya untuk meneror dan juga mengintip semua apa yang dilakukan dari seseorang tersebut. Hantu ini memang terlihat tidak berbahaya, akan tetapi siapa sangka, konon katanya, ternyata hantu ini sering menyerap aura seseorang hingga orang tersebut kehilangan gairah untuk hidup dan juga putus asa, lalu meninggal dunia. Selain penjelasan ini, ada juga versi lain mengatakan bahwa hantu ini memiliki tubuh sama seperti manusia, akan tetapi kepalanya hanya berganti menjadi mata besar. Dan mitos hantu ini mengatakan, jika kamu bertemu dengan sosok hantu ini, sebaiknya kamu segera menghindar, karena sosok ini diyakini mampu menghipnotis manusia supaya mengikuti arahan si hantu mata besar itu. Hantu ini biasanya akan menghipnotis manusia agar melakukan bunuh diri dengan cara berlari ke jalan raya atau menjatuhkan diri ke jurang. Bahkan ada juga menusukkan senjata tajam ke tubuh dirinya sendiri hingga mengakibatkan kematian. Dan selain penjelasan di atas, ada sedikit cerita yang bersumber dari seorang kerabat kerja admin yang katanya pernah melihat hantu ini berkeliaran di jalan sepi. Akan tetapi kita boleh percaya dan tidak dengan cerita ini, karena ini merupakan cerita pengalaman dari kerabat kerja admin, dan tentunya semua ini pengalaman nyata darinya. Saat Ranti mengerjakan tugas di rumah temannya di tahun 2015, saat itu juga pada siang hari, Ranti bekerja di sebuah minimarket yang berada di Jawa Tengah. Dan saat malam hari, ia gunakan waktunya dengan mengerjakan tugas di kosan maupun di rumah temannya. Sedangkan di pagi hari sampai menjelang siang, Ranti ini kuliah di UNDIP atau dikenal dengan nama Universitas Diponegoro yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Ranti ini merupakan anak rantauan dari Aceh ke Jawa Tengah, dan dia memutuskan untuk hidup mandiri saat awal tahun 2014. Saat beberapa tugas yang diberikan oleh dosennya, ia langsung mengerjakannya saat pulang kuliah, atau bisa juga pada malam hari. Dan jika ia mengalami kesulitan saat mengerjakan tugasnya, ia akan datang ke rumah teman-temannya. Tepatnya saat itu, pada malam hari, Ranti sengaja ke rumah temannya yang berada dekat dengan kampus UNDIP, karena ia merasa kesulitan mengerjakan tugasnya. Sebelum ke rumah temannya, tentunya Ranti ini membuat janji dengan temannya bahwa dia akan ke rumah temannya membuat tugas. Teman Ranti ini bernama Upik. Dan singkat cerita,
Saat Ranti ini ke rumahnya Upik, tentunya mereka langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen mereka. Oh ya teman-teman, Upik ini merupakan teman sekelas dari Ranti. Ranti yang dibuat mudah saat mengerjakan tugas malah keseringan ke rumah Upik karena dia terlalu nyaman di sana. Dan menurut Yanti, Upik merupakan orang yang soleha, pintar, dan juga sering menolong. Tentunya Ranti ini tidak hanya sekali saja ke rumah Upik, terkadang setiap hari. Dan pernah juga ia menginap di rumah Upik. Karena Upik ini tinggal dengan kakak kandungnya berdua, jadi biasanya Upik ini ditinggal kerja malam hari oleh kakaknya, dan dia sendiri di rumah. Makanya si Ranti ini kadang-kadang menginap di rumah Upik. Dan singkat cerita, saat sudah memasuki akhir semester 7, mereka pun sudah mulai ujian semesteran. Ranti yang ingin belajar di rumah Upik pun mulai berangkat ke sana pada malam hari, dan dia juga akan menginap di sana. Saat ia ke rumah Upik, tentunya Ranti ini mendapatkan kejadian seram dan aneh. Karena menurutnya, saat ia memasuki area pertigaan ke rumah Upik, ia melihat ada seseorang yang berbadan kekar berjalan ke semak-semak yang berdekatan dengan rumah Upik. Dan rumah Upik ini sebenarnya berada di paling ujung kompleks di daerah Semarang. Dan kompleks itu admin samarkan namanya karena itu permintaan dari Ranti. Jalan yang ia gunakan saat itu merupakan jalan pintas karena jalan utama di kompleks mengalami kerusakan dan banyak ada lubang di tengah-tengah jalan, jadi masih ada perbaikan. Dan saat pertama kali ia melintas jalanan itu, tentunya ia melihat seseorang yang berbadan kekar tersebut. Akan tetapi, kepala dan badan kekarnya itu sangat bulat, dan bulatnya terlihat seperti bola. Ranti dengan pelan-pelannya mengendarai motornya karena dia sangat penasaran dengan seseorang itu. Di dalam hatinya, mengapa ada seseorang pada malam hari memasuki area semak-semak yang begitu gelap? Dan saat Ranti ini berhenti sejenak, seseorang itu pun berbalik badan dan langsung menunjukkan wajah aslinya, bahwa kepalanya itu merupakan bola mata yang begitu besar, seperti bola mata manusia pada umumnya. Akan tetapi, isi kepalanya itu hanya mata saja. Dan Ranti yang melihat makhluk itu langsung tancap gas motornya, dan juga langsung panik. Hingga sesampainya ia tiba di rumah Upik, ia langsung bercerita bahwa ia tadinya melihat seseorang yang aneh berada di jalanan yang ia lewat tadi. Upik mendengarkan cerita Ranti ini tidak heran lagi, bahwa jalanan pintas yang ia lewati tadi itu adalah jalan yang terkenal angker. Karena di sana memang pernah ada kejadian pembunuhan yang berdekatan dengan area semak-semak. Jadi jika kita melewat jalanan itu, tentunya kita harus baca doa dulu dan juga berhati-hati. Karena banyak seseorang yang sering melihat penampakan di sana. Tidak hanya sekali saja, bahkan sesering mungkin. Jadi tidak heran jika orang yang melewati jalanan itu akan melihat sosok tersebut jika imannya tidak kuat. Dan dari cerita ini, admin dapat menyimpulkan mungkin saja si Ranti ini melihat sosok Moto Sak Tampah karena diyakini makhluk tersebut memiliki mata besar di kepalanya, atau mungkin saja makhluk aneh lainnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah itu merupakan hantu Moto Sak Tampah? Kalau memang itu benar adanya, tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari admin mengenai hantu Moto Sak Tampah. Tentunya cerita ini didapatkan dari seorang narasumber yang dikirim melalui email. Dan jika dari kalian ada memiliki cerita seram ataupun pengalaman mistis, bisa kalian kirimkan ke email yang tertera di deskripsi ya. Dan tidak lupa admin meminta maaf bila ada kesalahan baik itu ucapan atau penyampaian dari admin. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.